Mohon izin, perkenalkan, nama saya Jonathan Panangian Sauduran Siaan. Saya dari kelas 12 IPA 1. Izin menjelaskan materi tentang pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Di sini saya menjelaskan latar belakang dan tokoh-tokoh yang di dalamnya serta penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemberontakan PKI tahun 1948 atau juga yang disebut peristiwa Madiun adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang terdiri atas Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, Pemuda Rakyat dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOBSI. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya kabinet RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifudin. Karena kabinetnya tidak mendapat dukungan lagi sejak disepakatinya perjanjian Renville. Lalu dibentuklah kabinet baru dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun Amir beserta kelompok-kelompok sayap kiri lainnya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13 sampai 14 Agustus 1948, Musso, seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet atau sekarang lebih dikenal sebagai Rusia, menjelaskan tentang pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik, dan menawarkan gagasan yang disebut Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Musso mengkehendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni PKI. Untuk itu harus dilakukan fusi tiga partai yang beraliran Marxisme, Leninisme, PKI ilegal, Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI. PKI hasil fusi ini akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang disebut Komite Front Nasional. Selanjutnya, Musso menggelar rapat raksasa di Jogja. Di sini dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet Front Persatuan. Musso juga menyuruhkan kerjasama internasional terutama dengan Uni Soviet untuk mematahkan blokade Belanda. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegara, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Rencana itu diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di Surakarta, serta mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI setempat, termasuk kesatuan Siliwangi yang ada di sana. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Sementara perhatian semua pihak pro pemerintah terkonsentrasi pada pemulihan Surakarta pada tanggal 18 September 1948, PKI atau FDR menuju ke arah timur dan menguasai kota Madiun. Dan pada hari itu juga diproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Hari berikutnya PKI atau FDR mengumumkan pembentukan pemerintahan baru. Selain di Madiun, PKI juga mengumumkan hal yang sama pula di Pati, Jawa Tengah. Pemberontakan ini menewaskan Gubernur Jawa Timur yaitu RM Suryo, Dr. Pro Kemerdekaan Muwardi, serta beberapa petugas polisi dan tokoh agama. Untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh di Madiun,
pemerintah bertindak cepat. Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa. Selanjutnya, Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer. Operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September 1948, dipimpin oleh Kolonel A. H. Nasution. Sementara sebagian besar pasukan TNI di Jawa Timur berkonsentrasi menghadapi Belanda, namun dengan menggunakan 2 brigade dari cadangan Divisi 3 Siliwangi serta kesatuan-kesatuan lainnya yang mendukung Republik, semua kekuasaan pemberontak akhirnya dapat dimusnahkan. Salah satu operasi penumpasan ini adalah pengejaran Musso yang melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat Ponorogo. Dalam peristiwa itu, Musso berhasil ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh kiri lainnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Amir sendiri tertangkap di daerah Grobongan, Jawa Tengah. Sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan kata atau kata-kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.